Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Setelah sekian lama, saya Rafa Fauzi dari channel Junior Fisika akan kembali menyampaikan pembahasan seputar materi fisika khususnya yang ada di kelas 11 SMA, yaitu kali ini kita akan membahas tentang titik berat suatu benda. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe ya, dan untuk kalian yang merasa pembahasan kali ini memberikan kalian kemudahan dalam memahami materi fisika, silakan berikan jempol ke atas, dan bagi kalian yang merasa pembahasan kali ini sama sekali tidak membantu atau membosankan, silakan berikan jempol kalian ke bawah. Langsung saja kita simak seperti apa pembahasannya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang titik berat. Titik berat merupakan titik di mana gaya berat dari suatu benda itu berada. Secara definisi, titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Artinya, yang namanya benda itu kan tersusun dari banyak partikel yang berukuran lebih kecil. Setiap partikel itu memiliki massa. Artinya mereka memiliki beratnya masing-masing. Ketika partikel-partikel itu membentuk suatu benda, ya, maka gaya berat suatu benda itu berasal dari resultan gaya-gaya semua partikelnya. Nah, titik berat ini disebut juga sebagai titik kesetimbangan. Artinya, kalau saya tumpu suatu benda di titik tersebut, maka benda akan berada dalam keadaan setimbang seperti ini. Oke ya. Cara menentukan titik berat atau letak titik berat. Misalnya, saya memiliki sebuah bangun persegi. Persegi ini kan memiliki dua garis diagonal. Perpotongan dua garis diagonal ini, maka di titik situlah tempat gaya berat berada. Ya, kalau saya nyatakan dia di sumbu X, maka disebut dengan X0, sedangkan kalau di sumbu Y itu disebut dengan Y0. Ya, begitu juga dengan persegi panjang misalnya. Memiliki dua garis diagonal, maka perpotongan dari dua garis diagonal itu merupakan letak titik beratnya yang dinyatakan dengan X0 dan Y0. Artinya titik berat ini, ya, koordinatnya pada sumbu X dan sumbu Y yaitu berada pada titik X0, Y0. Bagaimana titik berat dari bangunan yang bentuknya tidak beraturan atau gabungan sejumlah bangun? Sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan jenis-jenis bangun. Ada namanya bangun satu dimensi. Kemudian ada bangun dua dimensi dan bangun tiga dimensi. Bangun empat dimensi nggak ada ya. Bangun satu dimensi itu dinyatakan dengan sebuah garis. Ya. Dimensinya adalah berupa panjang. Kita hanya pernah mendengar panjang sebuah garis, tidak pernah mendengar luas sebuah garis atau volume sebuah garis. Bangun dua dimensi dinyatakan dengan luas atau areal. Ya, bisa banyak jenisnya ya. Kalau bangun dua dimensi ya bisa persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Bangun tiga dimensi itu dimensinya dinyatakan dengan volume atau ruang. Ya, jenisnya juga banyak. Nah, kita hanya akan membahas menentukan letak koordinat titik berat dari bangun satu dimensi dan dua dimensi. Kita mulai dari yang dua dimensi dulu ya. Misalnya tadi, ada sebuah persegi atau persegi panjang seperti itu. Apabila saya buat garis bantu berupa sumbu koordinat X dan Y, kemudian saya nyatakan panjang dari persegi panjang ini adalah 8 cm, sedangkan lebarnya adalah 6 cm, maka titik berat tadi di sumbu X itu berada pada koordinat 4 cm. Sedangkan di sumbu Y itu berada pada koordinat 3 cm. Sehingga bisa saya nyatakan bahwa titik berat bangun ini berada pada 4,3 cm. Atau, ini kalau melihat gambar secara langsung ya, bagaimana kalau kita menggunakan hitung-hitungan? Dari mana angka 4 dan angka 3 ini berasal? Ya, di sumbu X atau X0-nya, ya kan, itu diperoleh dari setengah dikali panjangnya. Jelas ya, karena
perpotongan dari dua garis diagonal itu membuat titik beratnya berada tepat di tengah-tengah, sehingga membagi sumbu X menjadi dua bagian sama panjang. 8 cm dibagi 2 berarti menjadi 4 cm. Begitu juga dengan sumbu Y-nya. Didapat dari setengah lebarnya, yaitu setengah dari 6, 3 cm. Nah, seperti ini ya maksudnya ya. Jadi titik beratnya itu kita nyatakan di koordinat sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana dengan bangun lain yang bentuknya segitiga? Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Misal, untuk alasnya panjangnya 6 cm. Sedangkan tinggi dari segitiga ini saya tentukan 9 cm. Kalau segitiga ada yang namanya garis berat. Garis berat segitiga ada 3. Maka perpotongan dari ketiga garis berat itu merupakan letak titik berat. Di sumbu X, kita lihat ya titik berat itu dia membagi sumbu X menjadi dua bagian sama panjang. Maka jelas koordinatnya di sumbu X berada pada 3 cm. Bagaimana dengan sumbu Y-nya? Apakah kalian amati titik berat di sumbu Y-nya itu membagi sumbu Y menjadi dua bagian sama panjang? Dua bagian ini misalnya bagian yang bawah dengan bagian yang atas itu sama panjang. Jelas tidak ya? Tidak ya. Bagian yang bawah lebih pendek nih sumbu Y-nya, sedangkan bagian yang atas lebih panjang. Nah, bagaimana cara menentukannya? Disinilah kita memerlukan hitung-hitungan. Nggak bisa hanya sekedar melihat gambar. Tidak semua bangun bisa kita amati dengan gambar saja. Kita mundur sedikit ya, melihat dari persegi atau persegi panjang tadi. Nah, coba kalian amati di bagian sisi panjang, persegi panjang tersebut. Sisi panjang ini dia sejajar dengan sumbu Y. Tahu kan istilah sejajar? Sama-sama horizontal itu sejajar. Sama-sama vertikal itu juga sejajar. Sama-sama serong seperti ini itu juga sejajar. Nah, sisi panjang ini dia sejajar dengan sumbu X. Maka apabila sumbu itu sejajar dengan suatu sisi dari sebuah bangun, nilai sumbu X-nya diperoleh dari setengah dari panjang sisi tersebut. Saya ulangi, apabila suatu sumbu itu sejajar dengan suatu sisi dari sebuah bangun, maka nilai X-nya atau nilai titik berat di sumbu tersebut itu nilainya adalah setengah dari panjang sisinya. Misalnya nih, sumbu X ternyata sejajar dengan sisi panjang. Maka nilai titik berat di sumbu X ini adalah setengah dari panjang sisinya, yaitu 8 cm. Didapatlah tadi 4 cm. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y sejajar dengan sisi lebarnya. Maka karena dia sejajar dengan sisi lebar, mencari titik berat di sumbu Y-nya adalah setengah dari lebarnya. Didapatlah tadi dia angka 3 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana dengan segitiga? Kita buktikan ya. Segitiga, sumbu X-nya sejajar dengan sisi alasnya. Sehingga mencari titik berat di sumbu X adalah setengah dari panjang alasnya. Panjang alasnya adalah 6 cm, maka setengahnya adalah 3 cm. Bagaimana dengan sumbu Y? Coba kalian perhatikan sumbu Y. Adakah yang sejajar sumbu Y dengan ketiga sisi dari segitiga tersebut? Apakah sumbu Y sejajar dengan sisi ini? Ternyata tidak. Ya, sumbu Y-nya tegak, sedangkan sisinya miring. Tentu tidak sejajar. Nah, untuk sumbu yang dia tidak ada pasangan sisi sejajar, itu pasti memiliki rumus tersendiri. Untuk segitiga, ada yang namanya rumus 1/3 dikali tinggi. Ini bisa kalian lihat dari banyak referensi. Nah, salah satunya referensi yang bisa kalian gunakan, ini saya ada punya ya. Ini adalah
e-modul dari website kemdikbud.com, dan ini e-modulnya dibahas dengan bahasa yang cukup sederhana, mudah dipahami, dan visualnya cukup menarik menurut saya. Nanti linknya akan saya sampaikan di deskripsi ya. Saya berikan di deskripsi agar kalian bisa mengaksesnya. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Jadi karena dia tidak sejajar, artinya punya rumus tersendiri, yaitu sepertiga dikali tingginya. Begitu juga bangun-bangun lainnya ya, yang selain dari persegi dan persegi panjang lah gitu. Nah, sehingga tadi tingginya kan 9 cm. Kalau saya kalikan dengan sepertiga, letak titik berat pada sumbu Y-nya yaitu berada pada angka 3. 1/3 dikali 9 sama dengan 3 cm. Nah, sehingga titik berat dari bangun segitiga ini adalah 3,3 cm. Yang berikutnya adalah bangun berupa garis atau satu dimensi. Kalau garis, ya kan dia kan tadi hanya berupa panjang. Konsepnya sebenarnya sama dengan bangun dua dimensi. Kita amati saja. Garis yang ini, ya, garis pertama ini, dia sejajar dengan sumbu Y. Maka nilai titik berat dia di sumbu Y itu pasti setengah dari panjang si garis. Nah, panjangnya berapa dulu nih? Kita lihat ya. Oke, di sumbu X dia di 4 cm, sedangkan di sumbu Y 10 cm. Maka kalian bisa sebutkan letak koordinat titik berat si garis pada sumbu Y adalah setengah dari panjang garisnya. Ya, karena tadi sumbu Y-nya sejajar dengan garis, yaitu 5 cm. Bagaimana dengan koordinat di sumbu X-nya? Yang kita tarik aja tuh. Dari titik ke sumbu X. Nyata dia langsung di angka 4 cm-nya. Maka titik berat bangun di atas ada pada 4,5 cm. Ingat ya, untuk menyebutkan koordinat titik berat itu harus sebutkan X-nya dulu, baru menyebutkan Y-nya. Selalu seperti itu. Kemudian bangun kedua. Nah, bangunnya horizontal nih. Kita lihat panjangnya 7 cm. Kemudian di sumbu Y dia 3 cm. Maka sumbu yang sejajar dengan si garis adalah sumbu X. Maka sumbu X pasti setengah dari panjangnya nih. Kalau panjangnya 7 cm, maka setengahnya adalah 3,5 cm. Sedangkan di sumbu Y-nya tinggal kita lihat aja tuh di angka 3. Maka titik beratnya adalah 3,3 cm. Nah, kita lebih variasikan lagi ya contoh soalnya ya. Misalnya ada bangun segitiga, tetapi posisinya berbeda dari contoh sebelumnya nih. Memiliki tinggi. Nah, ini tingginya ya, di sumbu X sekarang adalah tinggi segitiganya, yaitu 6 cm. Maka di sumbu Y dia sebagai alas, yaitu 8 cm. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya kan, jadi kan ya sama, posisinya sama ya caranya ya. Kita amati sumbu X nih, kita mencari koordinat titik berat di sumbu X-nya. Sumbu X-nya tidak ada sejajar dengan sisi manapun di segitiga. Ya, artinya di sumbu X inilah kita menggunakan rumus 1/3 dikalikan dengan tingginya. Seperti itu ya. Jadi X-nya 1/3 dikali tinggi. Kalau tingginya 6, maka letak koordinat titik berat di sumbu X-nya yaitu pada angka 2 cm. Ya kan? 1/3 dikali 6. Nah, sedangkan di sumbu Y-nya ini kan sejajar dengan sisi alasnya. Karena sejajar, maka dia harus setengah dari panjang alasnya. Jadi kalau panjang alasnya 8, setengahnya adalah 4. Jadi bangun segitiga yang seperti ini, letak koordinatnya adalah pada 2,4 cm. Ini hanya salah satu contoh saja ya, tidak selalu seperti itu nilainya gitu maksudnya ya. Nah, berikutnya kita lari ke bangun di sebelahnya. Bangun ini ya kan? Ini bangun setengah lingkaran. Konsepnya ya sama menjawabnya ya. Kita amati dulu nilai-nilai pada sumbu X dan Y-nya. Di sumbu X ini dimulai dari angka 2, kemudian 10. Ke 10 ya, 2 sampai 10. Ini merupakan nilai diameternya. Berarti 8 cm, ya kan? Dapat dari 10 kurang 2. Sedangkan di sumbu Y-nya 4 cm. Artinya ini merupakan jari-jari ya. Ya, dari sini ke tepi lingkarannya ini merupakan jari-jari, nilainya 4 cm. Jadi kita lihat di sumbu X-nya itu, ya kan, dia sejajar dengan diameternya, maka nilainya pasti setengah dari
diameter atau alas si setengah lingkarannya ini ya kan. Kalau setengah dikalikan dengan 8 berarti kan 4 cm. Nah, sekarang sabar dulu ya. Si bangun setengah lingkaran ini, dia kan tidak dimulai dari angka 0 ya, dia dimulai dari angka 2-nya. Maka setelah kita mendapatkan nilai sama dengan setengah dikali diameter atau alasnya tadi, itu kita tambahkan jarak dia ke titik 0. Berapa jarak dia ke titik 0? Yaitu 2 cm. Jadi tambahkan dengan 2, seperti itu. Jadi setengah, tadi kan 8 nih, setengah dikalikan 8 kan 4 cm. 4 cm ditambahkan dengan 2 cm berarti dapat dia 6 cm. Seperti itu. Kemudian mencari Y-nya. Y-nya ternyata tidak ada sisi yang sejajar sama sumbu Y. Maka pasti mencari sumbu Y-nya ini ada rumusan tersendiri untuk bangun berupa setengah lingkaran. Rumusannya berupa apa? Yaitu 4 dikali R, R-nya adalah jari-jari ya, per 3 Pi. Nah, nanti saya kasihkan linknya di deskripsi supaya bisa kalian akses e-modul yang disiapkan oleh Kemendikbud. Kayak gitu. Sehingga titik berat bangun ini adalah X-nya nilainya dari 6 dan Y-nya cari sendiri ya. Ini karena tidak menggunakan kalkulator jadi tidak dihitung. Titik berat bangun gabungan. Nah, ini tadi yang inti dari bahasan kita ya. Kita mau ke arah sini tadi. Bangun gabungan ini artinya bangunnya sudah lebih dari satu. Nah, kita menggunakan contoh yang sederhana yaitu bangun 2 dimensi. Misalnya nih, ada bangun berbentuk rumah seperti ini. Bangun rumah ini kan bisa kita bagi menjadi sejumlah bangun. Ya, misalnya bangun segitiga yang bagian atas dan bangun persegi panjang di bagian bawah. Sebutlah segitiga bangun 1, sedangkan persegi panjangnya bangun 2. Jadi gini, untuk bangun gabungan, jadi kita membaginya sedikit mungkin jumlah bangun yang menyusun satu kesatuan bangun itu. Misalnya nih, ya ini kan bangunnya saya bagi menjadi 2, bisa saja saya bagi menjadi 3 mungkin ya, jadi 3 bangun atau menjadi 4 bangun kan boleh saja ya. Tapi kita mengambil jumlah yang lebih sedikit supaya menganalisisnya lebih gampang. Jadi saya hanya mengambil pembagiannya 2 bangun saja. Dari angka-angkanya kita lihat di sumbu X ini 10 cm dan ini bangunnya dimulai dari angka 0 di sini ya. Ini kan harusnya angka 0. Kemudian persegi panjangnya dari angka 0 sampai ke 12, sedangkan segitiganya dari 12 sampai angka 15. Maka kalau bangun seperti ini caranya adalah kita cari satu persatu. Kalau saya lebih suka menggunakan tabel. Ini hanya untuk mempermudah saja, tidak wajib ya. Tidak wajib. Misalnya nih, ada 2 bangun, berarti saya siapkan barisnya 2 baris. Yang untuk bangun 1, bangun 2. Kalau kita bagi bangunnya menjadi 3, ya berarti tambah lagi baris 1 di bawahnya. Jadi 4 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kolomnya ini menyesuaikan ya. Kalau dia dimensinya berupa 2 dimensi, berarti yang kolom kedua di situ adalah luas. Kemudian kolom ketiga ini untuk mencari X masing-masing bangun. Misalnya mencari X bangun segitiga, dapat berapa masukkan ke tabel. Kemudian X bangun kedua dapat berapa masukkan ke tabel. Kemudian mencari kolom berikutnya, kolom terakhir ya, kolom untuk sumbu Y. Jadi cari nilai koordinat Y untuk segitiga berapa masukkan ke tabel. Begitu juga dengan yang persegi panjangnya. Setelah itu nggak berhenti sampai di situ, karena ini kan bangun gabungan. Kalau yang kita carikan tadi masih koordinat masing-masing bangun nih. Sedangkan bangunnya merupakan aslinya satu kesatuan, yaitu berupa bentuk rumah tadi. Ya kan, kita membagi bangun rumah tadi jadi 2 itu hanya untuk mempermudah analisis gitu. Jadi satu bangun tidak mungkin punya 2 titik berat, ya kan? Satu punya segitiga, satu punya persegi panjang, enggak. Pasti dia hanya punya satu. Itu yang disebut sebagai titik berat gabungan gitu. Nah, mencari titik berat gabungannya menggunakan rumus ini. Kalau mencari titik berat koordinat gabungan di sumbu X-nya, maka tinggal kalikan kolom kedua kalikan kolom ketiga. Ditambah ya bangun berikutnya lagi, misalnya bangun kedua ya, kolom keduanya kalikan dengan kolom ketiga, luas dikalikan X, ditambah luas dikalikan X, dan seterusnya sampai semua bangunnya habis ya kan, kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian dibagi, penyebutnya ya, dibagi dengan jumlah dari seluruhan luas bangunnya, seperti itu ya kan. Kalau bangunnya ada 2 ya tambahkan 2 kali, kalau ada 3 dan seterusnya. Begitu juga untuk mencari nilai koordinat di sumbu Y. Untuk lebih jelasnya akan saya bahaskan 1 atau mungkin 2 contoh soal secara manual ya, tidak menggunakan presentasi seperti ini, tapi di video yang terpisah. Demikian.
Nah, demikian ya video pembahasan fisika kita pada kali ini seputar titik berat. Ya, apabila masih ada yang mengganjal atau yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan sebenarnya masih banyak ya channel-channel pembelajaran fisika yang mungkin jauh lebih baik dari channel ini. Silahkan kalian tonton, kalian jadikan referensi. Atau mungkin sebenarnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud itu sudah ada menyediakan suatu media pembelajaran yang bisa kalian akses, yaitu Rumah Belajar. Silahkan dicek, nanti saya berikan linknya di deskripsi. Dan sebenarnya ingat ya, ini kunci daripada memahami dan menguasai fisika, yaitu banyak-banyak berlatih. Karena biar bagaimanapun juga, dengan hanya kalian menonton satu video itu tidak akan membuat kalian serta-merta langsung bisa menguasai, memahami ya. Karena ada banyak sekali varian atau contoh-contoh soal yang mungkin saja bisa kalian temui. Maka dari itu harus sering-sering berlatih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.